era teknologi digital, masa yang menjanjikan bagi orang cerdas memanfaatkan peluang. Era digital membuktikan banyak hal berkosok balik, mulai dari yang mahal menjadi murah, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, sampai pada yang rumit menjadi sederhana. Potensi itulah yang mendorong bagi mereka yang mengerti nilai sebuah peluang dari banyak sisi kehidupan manusia. Tak terkecuali dunia penyiaran, maka teknologi digital dengan perangkat internetnya menjadi sarana penting bagi broadcaster dan telecaster. Lalu bagaimana gambaran semangat menghadapi era digital? Berikut Salim Jatimama memperkenalkan kesiapan berita 55 TV. Inilah ruangan kerja saya. Namun ruang kerja saya ini multifungsi, bisa untuk ruang kerja saya. Tapi kalau kita mau wawancara bisa dipakai untuk wawancara, untuk podcast. Di sini juga yang ditempati oleh Pak Nur Samsu. Di sini juga tempat wawancara. Di sini ada 6 waktu, 6 jam yang kita jadi kelihatan bahwa di sini juga kita bisa view-nya sangat mendukung. Di flyover ini kita bisa ngambil gambar. Ini ruangan editing khusus untuk 55 TV ya. Ini bisa untuk ruang tamu, ini juga bisa untuk kita wawancara. Jadi di sini narasumbernya, di sini hostnya. Jadi kelihatan santai. Kayak gini. Jadi kelihatan bagus. Jadi betul-betul tidak kaku. Di sudut-sudut manapun kita bisa wawancara. Tiga studio. Studio pertama itu adalah studio musik 55. Ini kita akan bercerita tentang musik. Di sini juga kan semuanya para musisi yang saya katakan tadi bahwa bisa meluangkan mengekspresikan dia punya kreasi dengan bakat-bakatnya yang ada. Ini untuk news. Ini untuk news. Beginilah kami punya tempat. Ini ruangan bisa untuk news juga. Bisa juga untuk lensa Bung Salim. Di sini lensa Bung Salim. Ini ada saya punya foto. Ini. Jadi kelihatan bahwa di sini ada, ini yang saya katakan. Jadi bisa untuk koran. Kalau ini obrolan santai. Di sini ada beberapa nanti tentang Vito, bisnis Vito, yang betul semua orang-orang Vito, dan juga cerita Adel dan semua yang bisa kita anukan, cerita-cerita ringan lah. Yeah. Tidak jadi di sini obrolan santai. Jadi dia duduk begini boleh. Di sini juga bisa untuk ruang pelatihan. Jadi anak-anak pelatihan di sini ini ada, sambil kita lihat juga namanya. Jadi multifungsi lah semuanya. Yeah. Kalau ini ruangan redaksinya online dan koran ini. Tidak banyak orang, tapi ya semuanya bisa dipergunakan. Kunci ruangan tak? Di sini loh. Jika kita masuk, ini menandakan kita punya program-program. Untuk sementara baru 2 yang kita buat. Nanti akan ada lensa Bung Salim, cerita Adel, dan bla 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 bla. Sport 55 ini kita masuk di sini. Ini 2 studio juga. Di sini akan terlihat bahwa misalkan, hei pemirsa, kita bermain-main. Masuklah kan. Itu. Oke. Bisa properti inilah semua yang ada di sini. Sengaja kita ini. Oh, yang itu boxing ya. Itu media pun di sini ada terbagi 3. Ada cetak sendiri, ada digital sendiri, TV-nya, dan alhamdulillah kami sudah sementara menggenjot namanya TV
streaming. Insya Allah di Indonesia Timur ini pertama kita adalah TV streaming untuk yang komersil ya. Iya, iya. Rasa kita tidak perlu bersaing ya, saling berkreasi aja. Jadi tidak perlu bahwa saya harus matikan ini, tidak ada. Di pasar contohnya, penjual sayur itu ada 10, banyak, penjual ikan ada 100, tapi mereka tidak saling mematikan, saling mematikan usahanya, tapi saling menunjang. Misalkan saya tidak ada ikan saya jual, oh ya tunggu ada ikan saya. Ternyata diambil ikannya temannya kan menghasilkan juga sama dengan kami. Kami kalau tiap punya program itu kami meminta tolong kepada media-media yang punya program itu. Oh berarti di corporate ya? Iya. Kerjasama satu sama lain. Kami akan berusaha menjadi media yang betul-betul pemersatu, sama dengan cita-cita TVRI sendiri mempersatukan bangsa. Oh, gitu. Dengan melalui media ini kita memberikan edukasi, memberikan informasi yang jelas sehingga membuat masyarakat percaya informasi dari apalagi sekarang kan media ini banyak sosmed ya. Yang pokoknya apa saja yang langsung viral. Itu belum tentu kejelasannya karena mau top. Tapi kami dengan aturan-aturan SOP yang ada dengan diikuti oleh aturan ya, sehingga kita tidak sembarang membuat karena ada undang-undang ITE IT yang itu di mana kita salah pemberitaan itu kita bisa jadi kriminalisasi, bisa jadi masuk, jadi bisa dipenjarakan dengan berita-berita yang tidak jelas. Gitu. Jadi etik ini diutamakan jadi etika itu. Kode etik yang kita tetap jalankan. Saya harapkan teman-teman jangan membuat bahwa ada media muncul, dia harus bersaing, dia harus mematikan, jangan. Karena kalau kita mematikan salah satu teman kita, berarti kita melemahkan diri kita sendiri. Betul. Kenapa? Dengan melihat, oh ini lemah, oh sisi lemahnya ini, berarti gampang orang-orang atau oknum-oknum lain ya, yang tidak suka dengan keberadaan informasi ini, dia bisa menggulung kami. Saya berharap adik-adik yang punya mindset yang lebih ini, yang punya daya pikir yang kuat, silahkan berkreasi. Kita saling jalan bersama, saling menunjang, sehingga kita bisa betul-betul yang dikatakan bahwa media itu bukan lagi bukan untuk mencari penyakitnya orang, tapi bagaimana mengontrol dan memberikan edukasi, informasi yang jelas, tanpa adanya sara, tanpa adanya itu semuanya yang kita akan ciptakan gitu kan. Nah, nanti kan di sini ada multimedia ya. Apa-apa saja yang dianukan, ada televisi, koran, bagaimana? Di sini nanti kita sementara ini sudah jalan. Sementara sudah jalan. Namun TV 55 ini kita jadikan televisi streaming. Itulah yang saling menunjang antara media cetak, media online dan media visual sendiri. Di situ kita akan memperlihatkan kepada teman-teman bahwa satu media bisa untuk semua. Ada kan yang mengatakan satu media tapi pisah. Kalau kita tidak. Di situ ada ruang, walaupun pisah-pisah tapi dia bersatu dalam satu wadah ya, satu wadah itu berita 5 koran harian digital berita 55 itu. Dan juga kita akan tampilkan anak-anak lokal. Jadi kenapa kita harus yang luar? Sedang potensi anak muda ini sampai orang tua di sini kita terima. Yang mereka suka dengan lagu-lagu daerah yang lama, yang lagunya Bruri, Poli dan sebagainya. Ditampung semua itu. Kita akan tampung dan jadi inilah musik 55. Jadi 55 jenis musik yang kita baik itu apanya semua kita akan mau daerah, mau apa, mau kasidah pun bisa semuanya. Alhamdulillah saya ini belajar dari senior-senior. Saya terus terang saya belajar dari Jawa Post Group, apalagi orang tua saya Pak Alwi Hamu, Pak Haji Samsunur,
Pak Ismail Asnawi, Pak Nur Samsu sendiri yang saya terus terang saya tidak paham dulu tentang pertelevisian. Saya belajar dengan Pak Ismail, Pak Nur Samsu, Pak Sarif, Pak Sarif, Pak Sarif Haji Sarif Laku. Beliau tuh adalah guru-guru saya. Walaupun beliau katakan saya tidak merasa hebat. Saya masih belajar dan belajar terus dan mengembangkan, dan saya harapkan anak-anak muda ataupun teman-teman seangkatan saya masih bisa berkreatif. Jangan contoh Pak Ismail sendiri, Pak Nur Samsu masih berkreasi dengan kemampuannya yang ada. Betul. Bukan bahwa kita sudah tua, sudah pensiun, kita diam. Contoh Pak JK saja yang sudah selesai jadi wapres tapi masih berkreasi. Banyaklah orang-orang senior kita yang gigih, yang masih ngotot dengan kemampuannya. Kalau masuk jadi member di Vito itu ada namanya advertising. Advertising itu nonton iklan dibayar. Insya Allah kalau secepat itu. Kedua ada e-commerce. Itu fasilitas juga e-commerce itu para member itu nanti akan berbelanja. Ada uang ada namanya kartu kayak Pay Vito ya semacam uang digital, tapi khusus kalangan grup Vito sendiri, kita tidak keluar. Di situ nanti ada namanya Vitomar. Jadi ada Vitomar itu ada pesan online dan fisik, sama dengan bisnis-bisnis yang supermarket atau minimarket yang di luar. Kita juga akan itu. Jadi sehingga para member akan dengan mudah berbelanja, dan pasti dia akan belanja, namun dengan harga yang lain, harga di bawah. Tapi kalau masyarakat mau belanja juga bisa dengan uang mereka, maksudnya tidak memakai uang digital itu. Terus apa anjuran Anda untuk anak-anak muda yang akan datang ini? Anjuran atau harapan saya, anak-anak muda sekarang mari berkreasi. Karena begini, tidak ada orang yang pintar di dunia ini tanpa kreasi. Walaupun cerdas, walaupun apa, kita melihat, kita mengikuti zaman, kita mengikuti pasar. Zaman pun kita ikuti. Kalau kita tidak tahu pasar juga kita tahu. Oh, ini kemauan pasar. Misalkan di Sulsel pasarnya di sini. Oh, Pekanbaru pasarnya sini. Papua pasarnya sini. Jawa pasarnya. Ya kita di mana kita harus tahu culture ya, budaya. Jangan kita melanggar aturan itu sehingga kita akan diminati oleh masyarakat. Karena ini kan TV digital ini seluruh dunia yang menonton. Jadi kita memfilter sehingga apa yang menjadi konsumsi kita akan diterima di kalangan manapun.